الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, alhamdulillah, sama-sama kita hormati sahibul bait Tengku Firman. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wahid, Saleh, Syihab semuanya, para habaib, para tebu, para tuan guru, para tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan Tengku Firman dan semua yang hadir Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul. Saya kaget juga begitu sampai di sini ternyata ada acara. Nah, soalnya saya tahunya acaranya di masjid, tapi alhamdulillah kita berkumpul pagi hari ini bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tadi kita lihat bagaimana semangatnya Tengku Firman. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan beliau dunia dan akhirat. Hebat ikram, bicara soal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang kepada kita, menjadikan kita bersaudara setelah kita bercerai-berai. Dahulu kala kita tidak saling mengenal, kita tidak ada hubungan apa-apa, kita beda suku, kita beda bahasa, kita beda warna kulit, kita tidak mengenal satu sama lain. Yang Afrika dengan Afrikanya, yang Arab dengan Arabnya, yang Eropa dengan Eropanya, yang Indonesia, Melayu, Jawa, Madura, Bugis, Dayak dengan sukunya masing-masing. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW datang, saya dan Anda dilahirkan bersaudara. Anda di Aceh, saya di Jakarta. Sebelum kita diikat dengan ikatan persaudaraan apapun, kita telah diikat oleh baginda Nabi SAW dengan ikatan persaudaraan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya luar biasa ikatan Islam ini, luar biasa. Ikatan Islam ini sampai-sampai diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi fis sahari wal humma. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam persaudaraan di antara mereka kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Saudara, satu tubuh itu kalau gigi lagi sakit gigi, bolong, nyut-nyutan, gigi yang sakit bu, saya mau tanya, kira-kira kepala ikut sakit atau tidak? Sakit. Padahal yang sakit gigi sakit, kaki ikut-ikutan malas mau jalan kemana-mana kalau udah sakit gigi. Bawaannya mau istirahat aja di rumah, betul? Padahal yang sakit gigi sakit, kuping ikut-ikutan malas mau dengar orang. Kalau ada yang bisik, bawaannya pengen timbuk, saudara. Kalau udah sakit gigi nggak boleh ada orang yang berisik. Padahal yang sakit gigi atau kuping? Gigi. Artinya apa? Sangat betul perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Seperti satu tubuh. Ada yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Gigi sakit, tapi kaki ikut-ikutan malas untuk jalan. Yang sakit gigi, kepala ikut pusing. Yang sakit gigi,
telinga ikut-ikutan tidak enak untuk mendengarkan suara yang lain. Inilah perumpamaan persaudaraan umat Islam, saudara. Pesan ini pula yang dibawa melalui 212 yang merupakan aksi bela Al-Quran pada awalnya. Itu adalah aksi persaudaraan. Di situ kita diajarkan bahwasanya ada hal yang lebih tinggi, lebih penting ketimbang sekat-sekat ormas, sekat-sekat suku, sekat-sekat budaya, ketimbang sekat-sekat bahasa. Apa di atas itu semua? Di atas itu semua kita dijadikan oleh Allah sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf. Saat ini kita lihat sedih luar biasa. Ada penyakit fanatisme yang merebak di tengah-tengah umat, sehingga kalau bukan golongannya tidak benar, bukan golongannya tidak baik, cuma organisasinya yang benar, selain organisasinya nggak benar, cuma organisasinya yang baik, selain organisasinya tidak baik. Saudara ya Hadasi bin Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau bisa segera pulang ke Indonesia insyaallah. Beliau selalu mengingatkan saudara, organisasi yang ada, kata beliau, hanya ibarat kendaraan, bukan tujuan. Ibarat kendaraan, tujuannya adalah ridho Allah dan Rasulnya, saudara. Cuma kendaraan yang akan menyampaikan kita. Silakan beda-beda kendaraan, tidak ada masalah. Selama tujuannya satu, tujuannya benar, mencari ridha Allah, mencari ridha Rasul dengan cara yang diridhai oleh Allah dan Rasul, maka ikuti kendaraan tersebut, saudara. Tapi kalau sudah coba-coba kendaraan yang belok, kira-kira ikut atau jangan? Kalau belok ikut atau jangan? Jangan. Kita pengen sampai ke tujuan, bukan ikut kendaraan. Jangan. Jadi kalau ada supirnya mabok, saudara. Kalau ada supirnya mabok, kira-kira tetap ikut atau turun? Antara ganti supir atau ganti kendaraan, betul? Kalau kendaraannya masih bisa, supirnya bisa diganti, alhamdulillah, berarti kendaraannya masih bisa diganti. Tapi kalau supirnya nggak bisa diganti, jangan ikut-ikutan, nanti ikut masuk jurang bareng-bareng, saudara. Alhamdulillah, jadi jangan ada fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme organisasi, ormas-ormas yang ada tidak lain dan tidak bukan hanyalah kendaraan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 212 kita diajarkan itu, tidak peduli apapun benderamu, apapun ormasmu, apapun sukumu, apapun bahasamu, kau datang kemari untuk bela kehormatan Al-Quran, saudara. Takbir. Jadi ibadah saya kamu panjang lebar karena pagi ini jam 10 saya harus di bandara. Dan masih ada beberapa tempat lagi yang harus saya kunjungi sebelum saya ke bandara. Intinya, kesimpulannya saudara, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Allah jadikan kita sebagai saudara-saudara. Jangan sampai nikmat ini kita sia-siakan. Jangan sampai nikmat ini kita kufuri. Jangan sampai nikmat ini kita rusak dengan al-asabiyah al-amiyah, dengan fanatik buta. Fanatik hanya untuk Allah, fanatik hanya untuk Rasulullah. Apa yang menuju Allah maka disitu kita ikuti, apa yang menuju Rasulullah apa maka disitu kita ikuti. Kalau sudah ada apa-apa yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka nggak perlu lagi diikuti, karena tujuan kita adalah mencari Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara, Allah melindungi kita, Allah berkahi kita, Allah jaga kita, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa
تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.